Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang estimator. Nah, pada materi estimator kali ini adalah tentang bagaimana caranya menghitung kebutuhan material pada pekerjaan pemasangan keramik atau granit lantai dan dinding dengan analisa sendiri. Nah, di sini saya menggunakan analisa sendiri untuk perhitungan kebutuhan keramik ataupun granit pada pekerjaan lantai dan dinding. Nah, sebelum saya lanjut kepada contoh perhitungan keramik ini, saya akan bahas terlebih dahulu kenapa saya menggunakan analisa sendiri, tidak menggunakan ASP. Sebagai catatan, itu untuk penggunaan ASP ini tetap teman-teman wajib menggunakannya ketika teman-teman melakukan borongan atau pelaksanaan pekerjaan proyek-proyek pemerintah. Tetapi jika teman-teman melakukan proyek-proyek swasta ataupun proyek-proyek pribadi seperti bangun rumah perseorangan atau perusahaan swasta, silakan teman-teman menggunakan analisa sendiri ini. Nah, jika teman-teman lihat di ASP ini ada namanya pemasangan 1 meter persegi lantai ubin PC abu-abu. Nah, artinya PC abu-abu ini nut pada keramiknya itu menggunakan semen. Jadi bukan menggunakan semen warna, jadi semen biasa gitu kan. Dengan ukuran keramiknya adalah 44 x 40 cm. Jadi untuk keramik ukuran 40 cm x 40 cm dengan nut menggunakan nut semen per meter perseginya ini memiliki koefisien di ASP ini, yaitu keramiknya itu membutuhkan 6,63 buah dan semen portlandnya adalah 9,8 kilo dan pasir pasangnya adalah 0,045 meter kubik. Nah, di sini sebenarnya pada ASP ini tidak begitu detail penjelasannya. Nutnya itu menggunakan nut berapa mili gitu kan, 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili atau berapa. Di sini tidak disebutkan. Kemudian untuk yang kedua, untuk semen adukan di bawah keramik itu tidak disebutkan juga menggunakan tebal berapa. Tebal 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm atau berapa gitu kan. Di sini tidak begitu detail. Karena ketika teman-teman melakukan pemasangan keramik dengan tebal 3 cm dengan ketika teman-teman melakukan adukan di bawah semen memasangnya itu ukuran 5 cm, ya pasti kebutuhan materialnya pun berbeda gitu kan. Ketika 5 cm ya pasti lebih banyak material yang dibutuhkan, baik itu semen ataupun pasirnya. Nah, di sini itu tidak begitu detail rinciannya, nutnya berapa, ketebalan adukannya pun berapa. Nah, jika menggunakan koefisien seperti ini, jika saya hitung atau saya analisa sendiri ini berdasarkan perhitungan saya saja ya, berdasarkan analisa saya saja. Ketika 1 meter persegi keramik ukuran 40 x 40 ingin mendapatkan koefisien seperti ini, yaitu dia asumsinya tebal adukannya itu adalah 2 cm. Tebal adukan semen di bawah keramiknya itu 2 cm asumsinya. Kemudian untuk keramiknya itu betul, ketika 40 cm x 40 cm itu membutuhkan 7 buah. Di sini 6,63 ya, kurang lebih karena dibulatkan itu 7 buah. Jadi untuk semennya itu tadi menggunakan tebal adukannya itu 2 cm. Kemudian ketika menggunakan nut semen itu per 1 meter perseginya membutuhkan 0,08 kilo. Kemudian untuk semen perekatnya tetap menggunakan semen biasa, itu membutuhkan sekitar 4 kilo. Kemudian untuk tebal adukannya tadi itu komposisinya ini asumsi saya adalah perbandingan 1:6, di mana ketika tebal adukannya 2 cm dengan komposisi 1:6 itu membutuhkan semen kurang lebih 6 kilo. Nah, kita jumlahkan 6 ditambah 4 itu 10 ditambah 0,08 ya, kurang lebih 10. Di sini 9,8-nya mendekati. Jadi asumsi saya ini
adalah tebal adukannya 2 cm, komposisinya 1:6 dengan lebar natnya itu kurang lebih 1 mili. Nah, untuk pasirnya itu kan di sini 0,045. Kalau yang ini pasirnya itu 0,03 ya, kurang lebih hampir sama, masih di 0,0. Nah, kemudian ini untuk natnya menggunakan nat semen ya. Kemudian ketika menggunakan nat warna, nah di sini ada nat warna per 1 meter persegi lantai ubin warna. Berarti natnya menggunakan nat warna, bukan menggunakan nat semen. Ukuran 40-40. Coba kita bandingkan untuk natnya saja. Di sini ketika semen warna itu membutuhkan 0,6 kg per meter persegi. Kalau ketika saya menggunakan natnya ini, misalnya untuk mereknya itu saya menggunakan Lemka. Nah, Lemka ini hanya per meter persegi itu membutuhkan 0,08 kg, tidak sampai 0,1, sedikit sekali. Di sini terlalu banyak menurut saya 0,6. Karena jika teman-teman coba teman-teman beli semen nat merek Lemka saja lah contohnya, itu ada tulisannya untuk lebar nat 1,5 mili sesuai produk itu, daya sebarnya adalah 6-8 meter persegi per kilo, per 1 kilo, 6-8. Berarti kalau menggunakan ASP ini 0,6 kilo, ya menurut saya terlalu banyak natnya. Karena 1 kilo itu ketika hanya 0,6 berarti hanya bisa melapisi sekitar kurang lebih 2 meter persegi keramik. Jadi itu menurut saya terlalu boros gitu kan. Nah, jadi selain itu juga untuk di ASP ini keramiknya ini juga terbatas ukurannya. Hanya ada 30x30, 40x40, 20x20 gitu kan. Nah, ketika kita ingin memasang keramik, ukurannya itu adalah ukuran 20x25 atau ukuran seperti ini, 30x60, 50x50. Nah, sedangkan di ASP ini tidak ada gitu kan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Makanya diperlukanlah analisa sendiri. Karena di sini cukup terbatas gitu kan untuk ukuran-ukuran keramiknya. Coba teman-teman lihat saja di ASP itu ukurannya cukup terbatas untuk ukuran keramiknya. Nah, jadi begitu alasan kenapa saya menggunakan analisa sendiri. Pertama, karena di ASP itu ukuran natnya itu tidak begitu detail, menggunakan ukuran berapa mili, kemudian tebal adukannya pun tidak begitu detail, menggunakan tebal adukan berapa senti. Karena ketika teman-teman melaksanakan proyek, pasti tebal adukan keramik itu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Bisa saja 4 cm, bisa saja 3 cm, bisa saja 5 cm, ataupun bisa lebih tebal dari itu. Nah, semakin tebal, makanya kebutuhan materialnya pun semakin banyak. Makanya saya menggunakan analisa sendiri ini supaya saya bisa mengontrol biaya pengeluaran materialnya, sehingga apa yang saya ajukan kepada owner itu tidak begitu merugikan bagi saya gitu kan, karena saya sudah bisa mengestimasikan pengeluaran materialnya dengan cukup detail. Oke, kita langsung saja. Untuk perhitungan menggunakan analisa sendiri ini, misalnya ada contoh ini. Saya ingin memasang keramik lantai di carport atau parkir mobil seperti ini, di mana lebarnya itu adalah 293 cm dan panjangnya adalah 478 cm. Teman-teman tulis saja. Jadi file ini nanti saya share, teman-teman silahkan download file ini di deskripsi. Jadi ketika teman-teman nanti sudah download, kemudian ingin menggunakan file ini, tinggal teman-teman ganti saja yang warna kuning gitu kan, sesuai dengan ukuran atau kebutuhan lokasi area yang akan teman-teman pasang keramiknya gitu kan. Karena di sini lebarnya saya butuh 293, maka saya tulis di sini lebarnya 293 cm. Kemudian secara otomatis akan berubah menjadi meter, yaitu 2,93 meter. Kemudian panjangnya adalah 478. Saya tulis di sini 478 cm. Di sini akan berubah
Nah, tebal adukannya, teman-teman ingin merencanakan tebal adukan di bawah keramik itu berapa senti? Misalnya rencana saya sesuai dengan kondisi lapangan, misalnya saya butuhkan 4 cm. Teman-teman pilih saja di sini 4 cm. Nah, maka akan langsung dihitung luasannya. Luasannya itu tinggal panjang ke lebar 4,78 dikali 2,93 yaitu 14,61 meter persegi. Kemudian untuk volume adukan semennya, tinggal luasannya itu dikali dengan tebalnya 4 cm. 4 cm ini adalah 0,04 meter, berarti 14,01 meter persegi dikali 0,04 meter, yaitu adalah volume adukannya itu adalah 0,56 meter kubik. Nah, di sini juga sudah saya tulis keterangan-keterangannya untuk tebal adukan pada keramik lantai. Jika teman-teman memasang keramik lantai, umumnya itu tebal adukan 2-4 cm. Nah, kemudian untuk dinding, misalnya teman-teman di kamar mandi kan biasanya dipasang dinding. Nah, keramik dinding di kamar mandi itu biasanya tebalnya itu kurang lebih 2 cm. Kemudian juga untuk ukuran tebal keramik plus lem atau semen perekat keramik. Nah, ketika teman-teman memasang keramik, kan biasanya adukan, kemudian sebelum teman-teman pasang keramik, teman-teman biasanya kan kasih lem atau kasih semen, adukan semen, pasta semen gitu di bawahnya keramik untuk fungsinya agar merekat kepada adukan semennya gitu kan. Itu biasanya tebalnya itu kurang lebih 1 cm. Karena biasanya kan keramik itu ukurannya kan 7 mili. Nah, lemnya itu rata-rata 3 mili gitu kan. Jadi kurang lebih di total antara adukan lemnya tambah keramiknya itu jadi 1 cm. Nah, jadi di sini ada keterangan-keterangannya. Kemudian kita lanjut. Nah, silakan teman-teman tentukan juga ukuran keramik yang teman-teman gunakan. Di sini di Excel ini hanya terbatas untuk ukuran-ukuran ini aja, 20x20, 20x25, 25x25, sampai 30x60. Jadi ketika teman-teman memasukkan di luar angka ini atau ukuran ini akan error karena baru saya coding hanya untuk ukuran ini. Jadi ini adalah ukuran yang umum biasanya digunakan di proyek-proyek gitu kan, itu ukuran 20x20, 50x50, 40x40. Jadi ini adalah keramik-keramik yang juga biasanya banyak dijual di toko-toko material. Misalnya untuk keramiknya ini saya gunakan untuk pekerjaan ini adalah ukuran 40x40 cm. Jadi tinggal saya pilih saja di sini panjangnya 40 karena di sini sudah ada tulisannya 40, kemudian lebarnya juga 40. Maka di sini akan dihitung secara otomatis, di mana untuk ukuran atau jumlah keramik, ukuran 40 cm kali 40 cm itu jumlahnya adalah 6 piece atau 6 buah per dus. Di sini 6 buah per dus. Nah, misalnya saya gunakan 30-30. Nah, di sini untuk ukuran 30-30 per satu dusnya adalah 11 buah. Jadi di sini sudah saya inputkan per ukuran. Jadi silakan teman-teman pilih saja. Saya baikkan lagi 40. Di sini lebarnya 40, jumlahnya 6 buah per dus. Kemudian setelah teman-teman tentukan ukurannya, ditentukan adukannya, dihitung luasannya, kemudian volume adukan semen di bawah keramiknya sudah teman-teman hitung. Kemudian teman-teman tentukan ukuran keramik yang akan teman-teman pasang, ukuran berapa kali berapa. Kemudian setelah itu baru dihitunglah total keramik yang dibutuhkan. Nah, jadi total panjangan, jadi kita hitung dulu panjangnya. Jadi karena kan keramik itu 40x40, jadi panjangnya kita hitung dulu. Jumlah dalam satu panjang ini ada berapa buah dan jumlah dalam satu lebar ini berapa buah. Nah, untuk jumlah panjang itu rumusnya jadi panjang dibagi ukuran keramiknya, berarti 478 cm atau 4,78 meter dibagi 40 cm atau 0,4. Jadi 4,78 dibagi 0,4 didapatlah 11,95 buah yang dibulatkan menjadi 12 buah. Kemudian untuk lebarnya ini adalah 293 atau 2,93 meter dibagi lebar keramiknya adalah 40 cm atau 0,4 meter. Jadi 2,93 meter dibagi 0,4
itu membutuhkan 7,33 buah keramik. Nah, 7,33 buah keramik ini kemudian kita hitung total jumlah keramiknya. Misal, jadi jumlah panjangnya berapa, kemudian dikali lebarnya berapa, didapatlah totalnya itu 87,90 buah. 87,90 buah yang kemudian kita bulatkan menjadi 88 buah, yang kemudian 88 buah ini dibagi jumlah keramik berdusnya, karena tadi untuk ukuran 40 kali 40 ini satu dusnya adalah 6 buah per dus, maka 87,9 atau 88 buah ini dibagi 6, didapatlah 14,67 dus. Jadi kebutuhan keramiknya adalah 14,67 dus. Nah, karena teman-teman nggak mungkin kalau membeli keramik itu ada koma-komanya, biasanya kan bulat. Maka karena 14,67 biasanya kita beli dibulatkan ke atas menjadi 15 dus. Jadi kebutuhan keramiknya untuk luasan 14,01 meter persegi adalah 15 dus. Nah, biasanya kan teman-teman mungkin ketika menghitung keramik, oh luasannya 14,01 meter persegi, 14 dus gitu kan. Biasanya kan teman-teman menghitungnya itu 1 meter persegi adalah 1 dus. Itu tidak mesti. Untuk ukuran ukuran 40 kali 40 ini, 1 dusnya itu ukuran 0,96 meter persegi, tidak sampai 1 meter persegi. Jadi tidak harus atau tidak mesti teman-teman ketika luasannya 14 meter persegi butuh keramiknya 14 dus, tidak seperti itu gitu kan. Buktinya di sini untuk 14,01 meter persegi itu butuhnya 15 dus gitu kan. Jadi perhitungan keramik ini disesuaikan dengan lebar, panjang area yang akan dipasang, dan juga jumlah keramiknya per dusnya itu ada berapa gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian setelah dihitung total keramik yang dibutuhkan yaitu 15 dus, yaitu kita lanjut ke nut. Nah, keramik udah dipasang kan ada nut. Nah, kita hitung nutnya. Nah, nutnya ini di sini teman-teman silakan menggunakan lebar berapa nutnya, 1 mili, 2 mili, 3 mili. Di sini saya batas hanya 3 mili gitu kan. Jika teman-teman ingin mengenat di atas 3 mili, ya silakan teman-teman tambah saja codingannya di sini. Tapi umumnya yang biasa dilaksanakan di lapangan yaitu kisaran ukuran 1 mili sampai 3 mili. Misalnya saya akan mengenat keramik itu rencananya nutnya adalah 1 mili, maka saya pilih di sini 1 mili, di mana untuk nutnya itu teman-teman menggunakan apa? Menggunakan semen biasakah atau menggunakan semen warna? Nah, ketika teman-teman menggunakan semen warna, kebetulan di sini hanya saya coding 2 merek saja. Jika misalnya teman-teman memilih merek lain, ya silakan teman-teman tambahkan saja codingannya di sini sesuai dengan merek yang teman-teman beli gitu kan. Dimana kan biasanya di dalam merek itu ada tulisan daya sebar teoritis, itu juga sebagai dasar perhitungan kebutuhan 1 kilo. Nah, itu berapa meter persegi keramik gitu kan. Nah, misalnya di sini saya menggunakan menggunakan nut warna, tidak menggunakan semen, menggunakan produk Lemkra, maka saya tulis Lemkra. Di sini langsung ada codingannya atau ukurannya sudah saya masukkan, di mana untuk ukuran menggunakan semen nut Lemkra ini daya sebarnya untuk nut 1 mili ini adalah kurang lebih 12 meter persegi per kilo, di mana ukuran pembelian di toko material itu biasanya Lemkra ini dijual dalam 1 kilo per bungkus. Jadi kalau misalnya kan kalau semen biasa itu 40 kilo dengan daya sebarnya untuk ukuran 1 mili itu 12, karena di sini ketika milinya beda daya sebarnya pun akan berbeda. Jadi teman-teman silahkan pilih. Di sini saya menggunakan semen Lemkra, maka setelah pilih Lemkra dengan ukuran 1 kilo dengan daya sebar per 1 milinya adalah 12 meter persegi per kilo, itu dibutuhkan 1,17 kilo gitu kan. Jadi untuk luasan 14,01 meter persegi ini membutuhkan semen nut sebanyak 1,17 kilo. Jadi teman-teman bisa membelinya cukup 1 kilo saja, dibulatkan ke bawah ataupun dibulatkan ke atas. Saya biasanya bulatkan ke atas, jadi saya beli nanti menjadi 2 kilo karena
Di sini 1,17 karena jadi saya biasa bulatkan ke atas. Jadi membutuhkan di sini 1,17 kilo atau 2 kilo semen nut merek Landcraft. Nah, ketika semen nut ini sudah didapat, kemudian kita lanjut. Tadi keramik sudah, nutnya sudah, lanjut kepada semen pekat keramik. Jadi semen pasta atau adukan semen biasa tanpa adanya pasir untuk dilapiskan di bawahnya keramik. Nah, di mana untuk tebak asumsi semen pekat keramik ini adalah 3 mili. Saya asumsikan 3 mili karena umumnya itu ya kurang lebih kayak acian, yaitu 3 mili. 3 mili ini dirubah ke dalam meter yaitu 0,003 meter, di mana teman-teman semen pekat keramik ini menggunakan semen biasakah atau menggunakan semen instan? Tinggal teman-teman pilih di sini. Semen biasa atau semen pekat instan. Jadi saya misalnya menggunakan semen pekat instan seperti ini, klik, maka semen biasanya akan 0. Kemudian di sini pilih semen instannya itu menggunakan merek apa. Kebetulan di sini baru saya input 4 merek saja, MU, AM, Demik, dan Sika Krim. Sika Keram, maksudnya Sika Ceram. Nah, di sini saya menggunakan MU420, di mana MU420 ini ukuran di pasaran itu dijual dalam bentuk sak. Per saknya itu biasanya 25 kilo, di mana daya sebarnya itu adalah 5 meter persegi per sak. Jadi untuk ukuran 25 kilo per sak ini, daya sebarnya itu bisa untuk keramik seluas 5 meter persegi. Nah, ketika saya menggunakan MU420, maka untuk luasan 14,01 meter persegi ini dibutuhkan semen MU sebanyak 2,80 sak, atau yang saya bulatkan menjadi 3 sak. Itu dari mana asal muasalnya? Yaitu dari 14,01 dibagi 5. Jadi 14,01 dibagi 5 hasilnya 2,8 sak. Sehingga dibulatkan menjadi 3 sak. Jadi luasan dibagi daya sebar. Kemudian setelah semen pekat keramik ini didapat, kemudian kita lanjut. Keramik sudah, nut sudah, semen pekatnya sudah. Kemudian yang terakhir yaitu adukan semen di bawah keramik. Nah, tadi kan kita sudah menentukan tebal adukannya itu 4 cm. Nah, 4 cm ini kemudian dengan komposisi berapa? Misalnya komposisinya 1:, saya menggunakan 1:4 ya, agak bagus komposisinya, 1:4. Teman-teman tinggal ubah saja. Nah, untuk 1:4 ini membutuhkan semen sebanyak 226 kilo dan pasir 0,08 meter kubik. Ini dari mana sih nilai semen dan nilai pasirnya? Jika teman-teman sudah pernah melihat materi estimator saya tentang perhitungan kebutuhan material untuk plester lantai ataupun mortar, teman-teman akan tahu asal muasal perhitungan semen dan pasir ini. Nah, di sini itu adalah sudah saya kasih tangan angka-angka perkalian didapat dari hasil koefisien analisa sendiri per meter kubik untuk mortar. Jadi silakan teman-teman lihat juga materi estimator saya tentang perhitungan mortar dan perhitungan tentang plester lantai, maka teman-teman akan paham tentang menghitung kebutuhan semen dan pasir sesuai dengan komposisinya 1:2, 1:3, 1:4 dan seterusnya. Nah, untuk luasan 14,01 atau volumenya itu adalah 0,56 meter kubik, itu dibutuhkan semen 226 kilo. Kemudian pasirnya itu adalah 0,8 meter kubik. Nah, ketika saya rubah juga misalnya di sini 1:6, 1:6, ini akan berubah juga komposisinya. Sudah saya input berdasarkan koefisien analisa yang saya dapat dari perhitungan mortar. Jadi silakan teman-teman juga download materi di perhitungan mortar, itu juga sudah lengkap seperti ini Excelnya. Kemudian setelah ini didapat, kita rekap. Jadi untuk area yang akan dipasang keramik dengan panjang area itu adalah 4,78 meter, lebarnya adalah 2,93 meter, di mana saya akan merencanakan adukan di bawah keramik itu dengan tebal 4 cm. Jadi tebal adukannya 4 cm,
itu didapatlah luas area yang akan dipasang keramik adalah 14,01, yaitu 4,78 dikali 2,93, yaitu sehingga didapatkanlah 14,01 meter persegi. Untuk volume adukannya 14,01 dikali 4 cm atau kali 0,04 meter, dapatlah 0,56 meter kubik. Itu membutuhkan material-material seperti keramik. Butuhnya ini hasil dari resum sini ya. Ini resum dari yang sudah dihitung, membutuhkan keramik sebanyak 15 dus dengan ukurannya adalah 40 cm kali 40 cm, isi 6 buah per dus. Jadi isinya 6 buah per dus untuk ukuran 40 kali 40. Dimana semen biasanya itu saya membutuhkan untuk adukan ataupun perekatnya ataupun natnya ketika menggunakan semen biasa itu 6. Kebetulan kan tadi perekatnya itu perekatnya menggunakan semen instan dan juga natnya menggunakan semen instan, sehingga semen biasa ini hanya dihitung berdasarkan adukannya saja. Itu 6 sak itu didapat dari 226 dibagi 40, yaitu 5, sekian sak yang dibuatkan menjadi 6 sak. Dengan ukuran semennya adalah 40 kg per sak. Kemudian untuk pasirnya itu dibutuhkan 0,8 meter kubik. Dan semen natnya ini dibutuhkan 2 kg dengan merek yang digunakan adalah merek Lemgra FS Nat ukuran 1 kg per bungkus. Jadi ukurannya itu ketika beli di toko material adalah 1 kg. Jadi bentuknya 1 kg, dalam satu bungkusnya. Kemudian untuk semen perekat keramiknya itu membutuhkan 3 sak dengan merek yang dibeli adalah MU420 ukuran 25 kg per sak. Jadi ketika teman-teman ingin memasang keramik lantai dengan luasan 14,01 itu membutuhkan material sebanyak ini. Jadi silakan teman-teman rubah-rubah saja ukurannya. Nah, misalnya saya rubah seperti ini, nanti teman-teman setelah mendownload materi ini tinggal rubah saja. Misalnya saya butuh panjangnya itu 580 cm, lebarnya itu 420, tebal adukannya itu misalnya saya gunakan 5 cm gitu kan. Ini akan secara otomatis muncul dimana keramiknya itu misalnya saya gunakan ukuran 60 kali 60. Kemudian di sini langsung dihitung otomatis. Di sini untuk natnya itu misalnya saya menggunakan AM53. Kemudian semen perekat keramiknya saya menggunakan AM42. Adukannya itu menggunakan 1:6. Nah, maka kan di sini akan dihitung otomatis dengan panjang 5,8, lebar 4,2, tebal adukan 5 cm, itu luasannya adalah 24,36 meter persegi, dengan volume adukannya itu adalah 1,218 meter kubik. Dengan kebutuhannya keramiknya untuk ukuran 60 kali 60 isi. Nah, 60 cm ini satu dusnya itu biasanya cuma 3 buah gitu kan. Di sini sudah langsung otomatis keterangannya juga diinput berdasarkan ketika kita rubah-rubah itemnya di sana di Excel ini. Membutuhkan 24 dus. Semen biasanya itu membutuhkan 9,5 sak. Jadi bisa teman-teman beli dalam bentuk 10 sak. Kemudian pasirnya adalah 1,9 kubik. Natnya itu AM53 ukuran 1 kg per bungkus. Itu membutuhkan 3 kg. Dan semen keramiknya menggunakan merek AM42 ukuran 25 kg per sak. Membutuhkan 5 sak. Nah, jadi begitu untuk tutorial perhitungan kebutuhan material untuk keramik ataupun granit pada lantai atau dinding. Silahkan teman-teman rubah-rubah saja dan download materi ini secara gratis dan bisa teman-teman manfaatkan ketika teman-teman mendapatkan proyek swasta ataupun proyek perorangan. Jadi mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mudah dipahami dan dimengerti. Saya cukupkan dan terima kasih.